Halo, selamat pagi teman pemilih. Hari ini mendekati H-1 sebelum pemilihan besok tanggal 14 Februari. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan kepada masyarakat semua, khususnya kepada KPPS, apa sih yang harus dilakukan ketika memulai pembukaan TPS. Nah, pada 14 Februari nanti, teman-teman atau rekan-rekan KPPS itu mulai membuka TPS itu jam 7, diawali dengan jam 6.30 paling lambat melakukan pembukaan dan dihadiri oleh anggota KPPS, saksi, baik itu dari saksi paslon, ya, kemudian dari parpol dan saksi dari calon DPD. Kemudian juga hadir bersama itu adalah PTPS atau pengawas TPS dari unsur pengawasan. Kemudian ketua KPPS itu melakukan pembukaan atau rapat pagi ya mengenai pembukaan ini. Itu yang pertama, KPPS membuka atau ketua KPPS membukanya dengan mengatakan pada hari ini tanggal 14 Februari hadir bersama, di mana kita akan memulai proses pemungutan suara, di mana pada kesempatan ini KPPS menjelaskan apa tujuan, ya, bagaimana proses daripada pemungutan suara. Kemudian pemungutan suara ini terdapat ada berapa jenis surat suara, nah, dan bagaimana teknisnya. Yang pertama, Ketua KPPS membuka dan mengucapkan salam, menjelaskan bahwasanya tepat jam 7 nanti TPS sudah bisa membuka pendaftaran pemilih untuk menyalurkan hak suaranya, ya, kepada pemilu 2024 ini. Kemudian setelah itu mengambil sumpah janji kepada anggota KPPS serta saksi dan juga PTPS untuk melaksanakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian daripada itu akan membuka kotak suara, di mana tujuannya memeriksa kelengkapan dan kemudian isi daripada di dalam kotak suara. Hal ini bertujuan nanti melihat kotak suaranya itu dalam keadaan lengkap, tersegel dengan baik, kemudian menghitung surat suaranya apakah sesuai dengan jumlah DPT, kemudian juga mengingat juga jumlah DPTB dan kemungkinan DPK nanti. Kemudian daripada itu, di dalam kotak suara biasanya terdapat kotak suara, kemudian lampiran dari C hasil dan C rekapitulasi, kemudian ada sampul, ada tinta, ada segel dan lain sebagainya, di mana itu mengikuti daripada jumlah DPT yang terdaftar pada TPS itu. Kemudian setelah itu selesai, ya, Ketua KPPS itu menjelaskan prosesnya dimulai jam 7 sampai jam 1, yang mana dengan uraian direkomendasikan jam 7 sampai jam 10 itu untuk DPT, kemudian DPTB jam 10 sampai jam 12. Hal ini mengingat agar manajemen pemilih itu tertata dengan baik. Nah, kemudian daripada itu dilanjutkan jam 12 sampai jam 13 atau jam 1 itu adalah khusus untuk pemilih DPK dengan ketentuan membawa KTP elektronik yang sesuai dengan alamat kelurahan dan kecamatan daripada pemilih tersebut. Kemudian daripada itu, setelah itu akan dilakukan perhitungan surat suara atau hasil pemungutan,
Itu dimulai jam 1 setelah pemilihan selesai. Nah, kemudian di sini akan dihitung masing-masing kotak suara, dimulai dengan presiden, dilanjutkan dengan pemilihan DPRD untuk RI, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kota, dan terakhir baru DPD. Kemudian daripada itu, syarat pemilih untuk datang atau mendaftar ke TPS ketika TPS sudah dibuka jam 7 adalah untuk pemilih DPT menyerahkan C pemberitahuan yang dikirim oleh KPPS sebelum hari H dan juga KTP-nya. Kemudian untuk DPTB menunjukkan model A pindah memilih yang didapatkan dari PPK dan PPS atau kabupaten kota atau KPU kabupaten kota plus menunjukkan KTP elektronik atau suket. Sedangkan khusus pemilih DPK atau daftar pemilih khusus cukup dengan menunjukkan identitas kependudukan berupa KTPL atau surat keterangan yang sesuai dengan ini. Nah, kemudian daripada itu juga pastikan semua pemilih yang mendaftar di KPPS 3 dan 4 itu tetap dilakukan cek DPT online untuk meminimalisir adanya kekeliruan dalam proses pemungutan suara dan perhitungannya nanti. Karena kejadian-kejadian ini perlu kita antisipasi. Setelah itu juga memastikan daftarnya sesuai karena mungkin akan ada terjadi kekeliruan dalam pencetakan daftar pemilih. Nah, itu adalah pembukaan ataupun hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang KPPS dan tim ketika memulai daripada pemungutan suara. Ayo teman-teman pemilih datang ke TPS terdekat untuk menyalurkan hak pilih 14 Februari 2024 untuk Indonesia lebih baik. Ayo teman pemilih, KPU melayani.